Ya, kita akan membahas contoh soal tentang titik pusat massa. Nah, sebelumnya dari materi yang sudah disampaikan bahwa letak titik pusat massa benda tegar yang beraturan itu sudah diketahui. Seperti contohnya pada gambar-gambar berikut ini. Letak titik pusat massanya yang mana sih? Yang ini nih, yang diberi tanda merah ini. Nah, inilah letak-letak titik pusat massa. Nah, pusat massa atau titik pusat massa biasanya berupa koordinat. Ya, biasanya berupa koordinat dalam simbol X pusat massa dan Y pusat massa. Jadi X, Y, tapi XPM, YPM ya. Atau XCM, YCM. Jadi X center of mass, Y center of mass sama aja ya, atau pusat massa atau center of mass sama aja ya. Nah, yang kedua, untuk memahami tentang letak titik pusat massa, kita harus tahu acuannya dari mana. Misal acuannya dari sini, dari titik O. Nah, titik O ini kan kalau kita pasang di sumbu koordinat, maka merupakan titik 0,0. Ya, kalau kita pasang di sumbu koordinat merupakan titik 0,0. Nah, untuk gambar pertama ini, maka XPM, YPM-nya adalah 2,2. Cukup paham ya? 2,2. Karena tepat di tengah dari 4 di arah mendatar dan tepat di tengah dari 4 juga di arah tegaknya, di arah vertikalnya. Nah, sekarang kalau seandainya gambar berikutnya masih di sini titik O-nya. Ya, masih di sini titik O-nya, maka XPM, YPM-nya adalah 2,4. Selanjutnya di sini titik O-nya sebagai acuan, maka titik pusat massanya adalah 4,2. Kita lanjut lagi. Nah, kalau untuk segitiga itu ada tambahan informasi. Jadi garis putus-putus ini misalkan kita kasih simbol T, maka T itu sama dengan sepertiga dari H, di mana H pada gambar tampak sama dengan 3. Sepertiga kali 3. Jadi 1 ya. Jawabannya 1. Tapi ini belum koordinat. Nah, kalau koordinat itu harus X, Y. Nah, si T ini kan di arah sumbu Y-nya. Nah, kita cari arah sumbu X-nya. Dari titik O sampai di ujung sini itu 2, maka tengah-tengahnya adalah 1. Jadi XPM, YPM adalah 1,1. Cukup paham ya? Kita lanjut. Bagaimana jika segitiganya kita buat mendatar? Maka garis putus-putus ini T-nya adalah sepertiga dari L. L-nya juga 3. Maka sama dengan 1 gitu ya. Jadi X-nya 1, nah arah tegaknya dari titik O ini sampai atas adalah 2. Maka tengah-tengahnya 1. Jadi XPM, YPM adalah 1,1. Seperti itu. Ya, cukup paham ya? Nah, sekarang bagaimana jika acuannya diubah di sini? Nah, di sini semua deh untuk latihan. Ya, untuk latihan kita. Nah, ini berarti posisinya di sini ya. Kalau ini berarti di sini nih titik O-nya. Acuannya kita ubah. Yang ini jadi gimana? XPM, YPM-nya ke bawah, tapi juga ke kanan, berarti 2, min 2. Kalau yang ini 2, min 4. Yang ini 4, min 2. Nah, yang ini gimana nih sekarang? Hati-hati. Kalau yang ini artinya X-nya sih tetap 1 ya. Tapi kalau tadi segini T-nya sama dengan 1 ya. Segini kan tadi T-nya sama dengan 1. Maka sisanya yang sebelah sini nih, yang sebelah atasnya berarti 2 dong ya. Berarti 1, min 2. Paham ya? Yang ini sekarang. Kalau yang ini 1, min 1. Tuh, ada perubahan. Banyak perubahannya kan? Tergantung acuannya ada di mana.
Nah, sekarang ada soal tentukan letak titik pusat masanya. Jika acuannya sekali lagi di sini ya, di yang gampang aja di 0,0, berarti sumbu XY-nya seperti ini. Nah, inilah sumbu X dan Y-nya. Kita harus buat ini menjadi dua buah bangunan yang beraturan. Ini gambarnya kurang rapi. Nah, di sini ya kurang lebih ini benda 1 dan di sini ini benda 2. Kita buat sekarang untuk masing-masing benda. Ada X1-nya, kemudian Y1 dan A1-nya. Itu berapa? Selanjutnya ada X2-nya, ada Y2-nya, dan juga ada A2-nya. Nah, itu juga berapa? Kita lihat sekarang. X1 berarti 4. Betul ya? Y1-nya berarti 3, sedangkan A1-nya itu 48. X2 sekarang. X2 itu di sini nih. Nah, di sini. Ini kan 4 segini. Dari sini sampai sini 4. Berarti dari sini sampai sini cuma 2, tapi 2-nya dari 8. Berarti 10 ya. Atau di sini itu kan artinya 8 ditambah 2, berarti 10 X2-nya. Sedangkan Y2-nya adalah 2 dan A2-nya adalah 16. Sampai sini paham ya? Ya sudah, tinggal kita masukkan rumusnya. XPM sama dengan X1A1 ditambah X2A2 dibagi A1 tambah A2. Nah, tinggal kita masukkan angka-angkanya. 4 dikali 4, 8 ditambah 10 dikali 16 per 48 tambah 16. Nah, secara matematika ini kalau dihitung, maka kita akan dapat hasilnya 5,5. Lanjut, untuk yang YPM. Nah, YPM itu rumusnya Y1A1 ditambah Y2A2 per A1 tambah A2. Kita masukkan angka-angkanya. Y1-nya 3 dikali 48 ditambah 2 dikali 16 per 48 tambah 16. Nah, kalau dihitung nanti secara matematika, maka kita akan dapat nilainya adalah 2,75. Nanti dihitung aja pakai kalkulator ya. Nah, maka letak titik pusat masanya XPM, YPM-nya adalah 5,5 dan 2,75. Seperti itu. Inilah jawabannya. Cukup paham ya? Kita lihat variasi soal yang lain. Variasi soal berikutnya adalah ada kotak tapi dipotong, jadi bolong, jadi berongga seperti ini ya, jadi kosong. Nah, ini ada dua cara. Cara pertama, misal kita buat benda satunya ini. Ya, ini benda 1 dan benda 2-nya ini. Tapi ada cara yang kedua. Cara yang kedua adalah benda satunya itu seluruhnya saat masih belum dipotong. Jadi masih kotak besar, masih kotak biru yang diarsir. Sedangkan benda 2-nya adalah bagian pemotongnya yang kosong. Nah, ya, ini benda satunya. Dan ini benda 2-nya. Boleh nggak seperti ini? Boleh. Jadi cara memandangnya bisa macam-macam. Ada juga yang cara memandangnya misalkan seperti ini. Benda satunya ini, ya, benda satunya ini dan benda 2-nya ini. Bisa juga. Kali ini kita coba adalah benda satunya adalah saat belum dipotong, ya, masih diarsir penuh, dan benda 2-nya adalah yang setelah dipotong. Seperti itu ya. Caranya sama. Caranya tinggal kita lakukan saja analisis untuk X1 ya, Y1 dan A1 dan A1-nya berapa saja, kemudian X2, Y2 dan A2-nya ya, ini X2 ya.
itu berapa aja. Nah, tinggal kita lihat. X1 berarti, oh ya, acuannya yang ini supaya sama ya. Acuannya ini berarti sama aja pusat koordinat. X1-nya berarti dari 8, 4 ya. Y1-nya adalah 3, A1-nya adalah 48. Kita lanjut. X2. Nah, X2 itu adalah di sini nih. Berarti dari sini sampai sini. Berapakah ini? Secara mendatar jawabannya adalah 6. Ngerti ya? Dari O sampai ujung kan 8, lalu mundur 2. Karena setengah dari 4 kan 2, berarti sisa 6. Nah, sedangkan Y2-nya adalah 2 dan A2-nya 16. Cukup paham ya? Hati-hati di sini nih. Ini hati-hati ya. Ini hati-hati. Oke? Bagian yang ini kita perhatikan, hati-hati. Nah, kita lanjut. Selanjutnya kita masuk ke XPM dan YPM-nya. Rumusnya sama, X1A1, tapi karena dikurang, karena ini dipotong, jadi ini minus. X2A2 per A1 min A2. Demikian pula yang ini. Y1A1 karena itu dipotong jadi minus. Y2A2 per A1 min A2. Tinggal kita masukkan saja angkanya seperti tadi masing-masing ya. Maka akan kita peroleh hasilnya adalah XPM-nya sebesar 3, YPM-nya sebesar 5. Maka titik pusat massa atau XPM, YPM adalah 3,5.